tegarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka.
Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu berinisiatif untuk menyelamatkan umat-Nya. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia menyatakan dirinya hidup lagi, merupakan peristiwa sejarah keselamatan yang amat penting bagi umat manusia, di mana akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus makin jelaslah bahwa Dia menang atas maut. Kematian tidak bisa menguasainya, dan kita pun kelak akhirnya mengalami hal yang sama, bahwa maut tidak bisa mengalahkan kita. Nyatalah bahwa hidup lagi seperti Kristus itulah pula yang akan kita alami. Selain itu, saudara-saudari yang terkasih, inisiatif Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyelamatkan umat-Nya tentunya untuk mewartakan kabar sukacita ini, keselamatan ini, Tuhan membutuhkan perpanjangan tangan, yakni para rasul dan para murid-murid-Nya. Namun Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui bahwa para murid-Nya sedang dicekam rasa takut, putus asa, dan kecewa. Inilah di dalam bacaan yang bisa kita ketahui di dalam Injil hari ini. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus dan juga bacaan-bacaan sebelumnya yang ada, di mana para murid dan para rasul yang lainnya bersembunyi ketakutan. Mereka juga kecewa bahwa Yesus yang diidam-idamkannya, seorang Mesias, Putra Allah, kemudian mati disalib. Karena itu Tuhan berinisiatif untuk memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa Dia hidup lagi. Sehingga ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Kristus atau Mesias, Dia bukan hanya sekadar manusia, melainkan Putra Allah, menyatakan dirinya hidup lagi. Maka ada perubahan yang mengagumkan dari para murid yang menyaksikan Kristus yang hidup lagi itu. Mereka terkagum dan terheran-heran, namun sebenarnya mereka bersukacita dan penuh akan damai sejahtera. Yang semula kecewa, putus asa, dan takut berubah menjadi bersukacita, sebab mereka menyaksikan sendiri bahwa inilah Yesus yang sama dulu yang disalibkan dan kini hidup lagi di depannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada perubahan yang amat mengagumkan ketika berjumpa dengan Yesus. Inilah kisah dari perjalanan murid ke Emmaus yang menjadi teladan bagi kita, bahwa senantiasa kita semua tentunya di dalam proses perjalanan hidup ini, kita semua mungkin pernah mengalami rasa kecewa, rasa putus asa, ketakutan di dalam kehidupan ini. Namun bagaimana akan iman kita terhadap Yesus Kristus?
Akankah kita tetap berada di dalam rasa kecewa, putus asa, dan ketakutan tersebut? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu ada di dekat kita. Dan Tuhan selalu menemani kita dan menyertai kita semua. Namun Tuhan tidak serta-merta menghilangkan rasa kecewa, putus asa, atau takut itu begitu saja. Simsalabim, abrakadabra, hilang kecewa, takut, dan putus asa itu. Namun semuanya membutuhkan proses adanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang semacam itu, yang memunculkan rasa kecewa, putus asa, dan takut di dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa begitu lama, tetapi doa kita tidak terkabulkan sepertinya. Saya sudah doa terus-menerus, tetapi tidak terkabulkan. Permasalahan finansial terus-menerus tak kunjung henti adanya. Saya terkena penyakit parah yang tak kunjung sembuh. Kehilangan orang yang dicintai. Kegagalan dalam usaha atau studi atau rumah tangga. Saya mengapa kecemplung di tempat orang-orang di sekitar saya, banyak orang yang menyebalkan, dihasut dan difitnah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang ada yang kita alami itu bukan berarti bahwa Tuhan tinggal diam. Tuhan bukannya tidak mengabulkan, tetapi malahan mengabulkan doa kita dengan caranya sendiri. Bahwa Tuhan mengabulkan dengan caranya, bahwa kita semua mengalami kesulitan dan tantangan agar kita menjadi lebih kuat. Dan Tuhan memberikan begitu banyak persoalan-persoalan hidup di dalam diri kita, agar kita menjadi bijaksana dan pandai. Dan Tuhan memberikan aneka bahaya yang menghadang di hadapan kita, agar kita menjadi lebih berani. Kita menjadi seorang pemberani. Dan Tuhan memberikan kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menyebalkan. Homo homini, nyebelinisasi. Orang-orang yang menyebalkan diberikan kepada kita, agar kita senantiasa panjang sabar adanya. Dan tentunya saudara-saudari yang terkasih, bahwa ada orang-orang yang malang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, itu agar kita memiliki rasa penuh cinta kasih. Demikianlah kita terkadang berdoa, Tuhan berilah aku kekuatan, berilah aku keberanian, berilah aku kesabaran, berilah aku rasa cinta kasih. Itulah doa-doa kita yang dikabulkan. Tuhan memberikan kairos, kesempatan bagi kita semua, melalui orang-orang yang demikian yang telah diberikan kepada Tuhan. Aneka kesulitan agar kita menjadi kuat, dan tentunya juga aneka persoalan agar kita bijaksana, orang-orang menyebalkan agar kita menjadi sabar, orang-orang yang butuh bantuan agar kita memiliki rasa cinta kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah proses yang sejatinya telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Suatu proses yang membentuk ciri khas seperti yang dilakukan kepada para murid dan para rasul yang ada, dibentuk adanya agar tangguh menjadi saksi-saksi Kristus. Dan Tuhan melakukan proses ini tentunya di dalam masa kebangkitannya. Tuhan melakukan proses, bukan simsalabim, abrakadabra, menjadi kuat, menjadi seorang pemberani, menjadi orang yang penuh akan panjang sabar, ya secara tiba-tiba. Atau seperti ya orang-orang kuat atau pemberani yang adanya seperti Satria Baja Hitam itu ya, Gaban atau Sarifan itu. Tidak seperti itu, yang tiba-tiba begitu saja.
Tetapi Tuhan memberikan sebuah proses yang ada, sehingga para murid dan para rasul menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh. Dengan demikian mereka diproses selama masa kebangkitan itu, 40 hari lamanya sampai sebelum Yesus naik ke surga, dan plus 10 hari, yakni sampai turunnya Roh Kudus. Mereka diproses selama 50 hari. Ketika mereka menerima Roh Kudus, langsung berapi-api kelak, dan kemudian muncul keberanian yang amat luar biasa, tangguh adanya. Demikian kita semua, mungkin kita akan menerima begitu aneka banyaknya beban dan derita sengsara hidup yang ada. Dan itu semua adalah pemurnian. Suatu proses yang senantiasa akan membuat kita menjadi orang-orang Katolik yang tangguh adanya. Saksi-saksi Kristus yang sejatinya akan seperti Kristus yang hidup, bangkit di dalam semangat yang berkobar-kobar seperti para murid di Emmaus ini. Hati, pikiran, jiwa berkobar-kobar karena senantiasa mengalami Yesus Kristus yang telah menang jaya itu. Kita semua pun telah diproses di dalam kehidupan ini. Maka nyatalah ketika kita tetap setia bertahan di dalam iman kita dan datang kepada Yesus yang menguatkan dan menyemangati kita, maka kita akan senantiasa menjadi umat kesayangannya, sebab kita adalah saksi-saksinya yang tangguh adanya. Tuhan memberkati kita semua.